Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah mobil bekas MPV keluarga yang bisa disebut sebagai sebuah mobil MPV premium di zamannya, yaitu keluar pertama kali di Indonesia pada tahun 2003 yang disebut sebagai Honda Odyssey. Di mana sebenarnya mobil ini sendiri pun bisa dikatakan sebuah mobil keluarga yang memiliki penampilan yang paling modis. Nah, seperti apa mobilnya dan hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Bisa dikatakan memang ini adalah mobil keluarga yang memiliki penampilan paling keren, walaupun dia sebenarnya sudah lahir sejak tahun 2003. Di masanya sendiri memang mobil ini sudah terlihat lebih futuristik, kemudian hingga masa kini pun mobil ini ternyata masih sangat digemari. Selain itu, model lampunya yang menipis seperti ini membuat penampilannya juga terlihat lebih sporty sebagai sebuah mobil keluarga. Dan yang di samping kami ini adalah mobil versi tertingginya, yaitu Absolute Plus, di mana dia juga sudah dilengkapi dengan add-on body kit yang membuat penampilannya pun juga terlihat lebih sporty. Kemudian di bagian grillnya yang membuat mobil ini terlihat lebih elegan dengan unsur chrome di bagian tengah, serta teknologi di bagian headlampnya pun juga sudah dilengkapi dengan proyektor dan juga bohlam xenon sebagai standarnya. Dan model melandainya ini membuat mobil ini sebenarnya terlihat seolah-olah seperti bukan sebuah MPV keluarga yang umumnya biasanya memiliki model dengan desain serba mengotak. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Nah, untuk mesinnya sendiri, Honda Odyssey RB1 ini mengandalkan mesin K24, di mana mesin ini sebenarnya sama persis yang juga digunakan oleh Honda CR-V. Di mana mesin berkapasitas 2400 cc, 4 silinder berteknologi iVTEC ini mampu menghasilkan tenaga 160 PS dengan torsi 218 Nm. Nah, untuk pasar Indonesia hanya hadir dengan satu pilihan transmisi, yaitu transmisi CVT dan berpenggerak roda depan. Jadi dia hanya ada versi penggerak roda depan untuk pasar Indonesia, sedangkan untuk pasar Jepang sendiri, mobil ini sebenarnya memiliki versi 4-wheel drive dengan transmisi otomatis konvensional biasa 5 percepatan. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS serta EBD sebagai standarnya. Dan secara penampilan di ruang mesin, Anda bisa lihat penampilan ruang mesinnya sangat padat sekali. Namun bisa dikatakan bahwa dia memiliki cover plastik di bagian atasnya yang terlihat sangat keren. Karena memang mobil ini pun juga memiliki penampilan yang terlihat sangat-sangat saya sukai. Nah, lihat untuk di bagian sampingnya. Betapa keren desain mobil ini di bagian samping. Tidak umum seperti mobil-mobil MPV lainnya yang serba mengotak. Karena mobil ini sebenarnya streamline di bagian depan. Kemudian juga atapnya tidak terlalu tinggi. Dan juga ground clearance yang rendah, yang bisa dikatakan sebenarnya mobil ini adalah sebuah sedan yang di MPV-kan. Kemudian dengan kaca samping di bagian sampingnya ini ukuran yang serba panjang-panjang besar membuat penampilan mobil ini terlihat keren. Dan juga pada saat di bagian dalam mobil ini tetap terasa luas walaupun dia tidak memiliki atap yang terlalu tinggi. Kemudian dia dilengkapi dengan pelek yang ukurannya juga besar, yaitu dia dilengkapi dengan ukuran 17 inci yang sama rata antar bagian depan serta bagian belakang, serta sistem pengereman disc brake yang sudah di bagian depan juga di bagian belakang. Dan adanya sedikit sentuhan chrome ternyata membuat mobil ini juga terlihat elegan, tidak terlalu berlebihan. Kemudian untuk sistem spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan secara elektrik, namun memang belum ada lampu sen di bagian spakbor ataupun di bagian kaca spionnya. Dan mobil ini sendiri pun juga memang belum dilengkapi dengan teknologi keyless entry. Dan yang membuat mobil ini lebih keren lagi adalah dia dilengkapi dengan sunroof yang modelnya pada saat dibuka, yaitu pop-up keluar seperti ini, yang membuat penampilan mobil ini benar-benar banyak sekali disukai oleh anak muda ataupun orang-orang lainnya, apalagi para entusias dari Honda Odyssey ini. Memang bisa dikatakan bahwa Honda Odyssey RB1 ini memiliki penampilan yang selalu diperhatikan di berbagai bagiannya. Apalagi di bagian belakangnya yang ternyata mobil ini juga terlihat sangat cantik dengan model lampu segitiga seperti ini, dengan ukuran yang cukup besar namun tetap proporsional untuk
bodinya yang selebar ini. Kemudian di bagian bumpernya sendiri dia modelnya juga lebih sporty karena ada seperti seolah-olah penambahan spoiler di bagian bawah, serta dengan adanya twin muffler seperti ini membuat penampilannya tambah sporty lagi untuk sebuah MPV keluarga seperti ini. Kemudian di bagian atas seolah-olah seperti ada sebuah spoiler kecil yang sebenarnya ini adalah satu kesatuan dari bagian bagasinya, dan juga sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga di bagian atas dengan lampu LED. Kemudian untuk wiper kaca belakangnya sendiri juga modelnya sudah rapi seperti ini, di mana kaca belakangnya dengan ukuran yang pipih namun sangat lebar dari sisi kiri hingga ke kanannya, dan juga model dari bagian bagasinya ini yang sudah dilengkapi dengan filler seperti ini sehingga seolah-olah dia menyatu dengan bagian bumpernya. Untuk lampu belakangnya sendiri memang sebenarnya mobil ini masih menggunakan boh lampijar biasa. Untuk bagian lampu senja kemudian juga lampu remnya menjadi satu, lampu sen dan juga lampu mundurnya. Dan memang mobil ini sendiri pun belum dilengkapi dengan sensor parkir maupun kamera mundur. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Untuk bagian bagasinya memang mobil ini belum dilengkapi dengan power back door. Dan Anda bisa lihat kapasitas bagasinya sangat besar sekali pada saat jok baris ketiga terlipat rapi seperti ini, dan juga dia rata dengan lantai. Apalagi jok baris keduanya yang dimajukan membuat penambahan kapasitas bagasinya menjadi lebih besar lagi. Kemudian di bagian sisi kiri ini tidak ada tempat penyimpanan, hanya ada di bagian bawahnya. Modelnya bisa dibuka seperti ini tempat penyimpanannya, dan uniknya dia terbuat dari bahan kayu, padahal ini adalah aslinya yang berlapis dengan karpet. Dan di bagian bawah ini, nah inilah bagian teruniknya, yaitu jok baris ketiga yang dapat Anda buka dengan model elektrik seperti ini. Keren banget. Jadi memang benar-benar mobil ini memiliki fungsi sebagai MPV yang terbilang sangat keren. Kemudian pada saat Anda mengoperasikan jok baris ketiga seperti ini, Anda tetap mendapatkan kapasitas bagasi yang bisa dikatakan tetap lega karena dia memiliki penambahan di bagian bawahnya. Kemudian pada saat terbuka seperti ini, di bagian bawahnya ini Anda bisa mengaksesnya lagi karena di bagian bawah ada ban serepnya, di mana ban serepnya sendiri sebenarnya berbeda dengan keempat roda yang menempel karena dia adalah ban serep space saver. Dan di bagian sisi sampingnya sendiri pun juga ada tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkraknya. Dan di sebelah kanan sendiri ada tempat penyimpanan hanya terbuka seperti itu saja. Kemudian apabila Anda ingin melipatnya lagi, Anda harus menekannya headrest seperti ini, dan barulah kembali dilipat. Keren banget. Voila, Anda mendapatkan kembali kapasitas bagasi yang besar. Nah, ternyata di bagian interiornya mobil ini juga memiliki penampilan dashboard yang sama kerennya kayak di bagian eksteriornya. Jadi model dashboardnya ini yang menumpuk seperti ini, kemudian juga serba melandai, yang sebenarnya memang bisa dikatakan mengekspresikan di bagian eksterior dari mobil ini. Kemudian di bagian tengahnya ini yang model bertangga seperti ini, di mana di bagian atasnya ada sebuah layar kecil, di mana yang layar kecil ini menampilkan untuk sistem infotainmentnya. Jadi model infotainmentnya ini adalah di bagian bawah kontrolernya, tapi layarnya di bagian atas. Sedangkan di bagian tengah ini adalah dia merupakan panel pengatur AC. Jadi ini panelnya full digital. Di sini pengaturannya masih single climate control, di mana ada layar di bagian tengahnya. Nih kita coba nyalakan. Nah di sisi sebelah kiri ini adalah kontrol untuk maksud saya penunjuk temperatur udara di bagian depan. Sedangkan di bagian sebelah belakangnya ini adalah pengontrol untuk temperatur, di mana mobil ini dilengkapi dengan AC double blower di bagian belakang. Nah selain itu, di sini Anda juga bisa mengontrol untuk AC di bagian belakang, di mana ada full auto ataupun diatur secara manual dari bagian belakang. Oke. Kemudian di sini pun di bagian bawahnya, di mana dia dilengkapi dengan tombol defogger. Yang lucunya, defoggernya ini juga berfungsi selain menyalakan defogger kaca belakang, dia juga menyalakan defogger di bagian kaca spion. Dan di bagian sebelah kanannya adalah tombol defogger untuk di bagian kaca depannya. Sedangkan untuk sistem infotainmentnya modelnya memang semuanya serba terintegrasi, terlihat sangat rapi sekali di sini. Dia memiliki fitur radio, kemudian juga CD serta aux, di mana CD-nya adalah di bagian bawah. Jadi modelnya benar-benar terintegrasi, terlihat sangat rapi sekali di sini mobil ini. Dan tuas transmisinya pun juga terlihat sangat unik modelnya. Serta dia dilengkapi dengan mode manual. Lanjut lagi
ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya juga terlihat sangat keren banget karena memang dia terlihat sporty dengan warna lampu berwarna merah, dengan jarum berwarna merah, di mana penunjuk untuk putaran mesin, speedometer, penunjuk tangki bahan bakar, dan juga temperatur mesin seluruhnya full analog. Dan di bagian tengah dari speedometernya itu dia ada penunjuk untuk real time konsumsi bahan bakar rata-ratanya. Jadi bagaimana Anda menggunakan mobil ini seluruhnya terlihat di situ. Dan di bagian bawah layarnya ini barulah ada odometer dan juga trip meter, di mana di sini juga berfungsi sebagai layar MID. Mulai dari ada outside temperatur, kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian juga ada trip B. Dan itu saja informasinya, memang sebenarnya simple sekali. Lanjut di bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudinya modelnya sporty, di sini sudah berlapis dengan kulit. Sisi kiri adalah pengatur untuk dari sistem infotainment, jadi ada volume, pengganti channel, kemudian juga mode. Sedangkan di bagian sebelah kanan ini adalah cruise control. Jadi mobil ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan cruise control. Kemudian tuas di belakang lingkar kemudi sebelah kanan adalah untuk menyalakan lampu utama, sudah dilengkapi dengan fitur auto serta untuk menyalakan fog lights di bagian depan. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan, lengkap dengan kaca belakang yang sudah dilengkapi dengan intermittent dan juga pengaturan interval waktunya. Dan di sebelah kanan, ini banyak banget tombol-tombolnya. Di sebelah kanan ada tombol untuk mengoperasikan sunroof, kemudian juga defogger kaca depan lagi, kemudian juga di sini ada tombol untuk menonaktifkan traction control yang ada 2 dan ada sebuah slot kosong. Kemudian di bagian door trimnya ini materialnya juga sangat baik di sini. Memang sebenarnya dia model plastik tapi terlihat mewah menyatu dengan bagian dashboard. Tapi memang di bagian dashboardnya sendiri kualitasnya ini full plastik, bukan material soft touch sama sekali. Dan di bagian door trim pinggirnya ini dia lucunya berbahan fabric, berbeda dengan bagian joknya. Karena memang sebenarnya mobil ini ada beberapa versi, yang dimana versi jok full kulit, kemudian juga ada yang kombinasi antara kulit dengan bahan fabric di bagian tengah, kemudian juga ada yang full fabric. Lanjut, di bagian door trim ada pengaturan untuk kaca spion lengkap dengan fitur pelipatan secara elektrik, kemudian ada tombol untuk door lock, serta fitur auto. Untuk power window-nya hanya hadir pada bagian pengemudi saja, selebihnya modelnya harus ditahan. Lanjut lagi, dan untuk posisi mengemudi bisa Anda atur secara leluasa dan dipermudah dengan adanya fitur electric seat untuk seluruh pengaturannya, mulai dari naik turun, maju mundur, dan juga reclining. Sedangkan untuk di sisi penumpang masih full manual. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tempat penyimpanan, di sini ada tempat penyimpanan tertutup, ukurannya cukup besar, kemudian laci, kemudian door pocket dengan ukuran yang cukup besar juga. Di bagian tengah ada 2 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka, kemudian ada tempat penyimpanan tertutup yang cukup dangkal. Dan uniknya sebenarnya meja ini pun bisa dilipat, jadi Anda bisa mengakses ke belakang. Dan ciri khas Honda yang selalu memberikan kenyamanan yaitu adalah dia dilengkapi dengan armrest pada masing-masing jok di bagian baris pertama. Di bagian atas dilengkapi dengan sunroof, memang ukurannya tidak terlalu besar. Ops, sorry, ternyata ada kartu parkirnya di sini. Kemudian dia dilengkapi dengan cermin yang ada lampunya, vanity mirror, kemudian ada reading light masing-masing, tempat penyimpanan kacamata, dan kaca spion tengah yang belum dilengkapi dengan dimmer, jadi masih modelnya konvensional biasa. Kemudian untuk seat beltnya sendiri juga sudah bisa diatur tinggi rendahnya untuk menyesuaikan dengan postur badan Anda. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita berada di kabin baris kedua dari Odyssey RB1 ini, dimana duduk di bagian belakangnya terasa nyaman seperti duduk di sebuah sedan dengan ukuran medium size. Jadi, dimana memang pada saat masuk ke dalam kabin, mobil ini terasa rendah lantainya, sangat mudah aksesnya. Kemudian juga headroom yang sangat memadai karena mobil ini lahir sebagai sebuah MPV, namun memiliki ground clearance yang rendah, khas sekali dari Honda. Dan juga dia memiliki legroom yang sangat lega. Ini adalah posisi mengemudi saya. Yang perlu Anda ingat, saya hanya memiliki postur 165 cm. Kemudian jok bagian kedua ini bisa Anda maju mundurkan seperti ini, bahkan hingga semaju seperti ini untuk menambah kapasitas bagasi di bagian belakang ataupun menambah legroom untuk penumpang di bagian belakang, karena mengingat mobil ini adalah mobil
seven seater, sehingga di bagian belakang ada tempat duduknya lagi di baris ketiganya. Kemudian duduk di bagian belakang ini juga jok bagian bawahnya menopang kaki dengan sempurna. Kemudian juga sandaran yang bisa Anda atur sudut kemiringannya. Anda bisa lihat ini, sudut kemiringannya bisa diatur sesuai dengan keinginan Anda. Namun pada saat jok baris ketiga terlipat rata dengan lantai, ini adalah posisi yang paling maksimal. Kemudian untuk tempat penyimpanan sendiri Anda mendapatkan door pocket, di mana door pocketnya juga sangat unik. Di sini ada model slidernya. Anda dimungkinkan untuk meletakkan barang di sini. Kemudian juga ada asbak kecil di masing-masing pintu. Kemudian Anda juga mendapatkan soket 12 volt di bagian konsol tengah, lengkap dengan aux-nya. Input aux-nya itu berada di bagian tengah ini. Serta Anda juga mendapatkan armrest lengkap dengan 2 buah cup holder. Dan uniknya mobil ini dilengkapi dengan AC double blower di bagian atasnya, dimana untuk pengaturannya seluruhnya individual di bagian belakang, jadi terpisah dengan bagian depan, mulai dari temperatur, pengaturan blower AC, dan juga dia dilengkapi dengan fitur auto. Modelnya sangat rapi sekali, dia terintegrasi dengan bagian plafon dari mobil ini. Serta untuk sistem pengaman, maksud saya sistem keselamatan di bagian belakang, Anda sudah mendapatkan seatbelt 3 titik untuk ketiga penumpang di bagian tengah ini, baris kedua. Namun untuk penumpang di bagian tengah memang tidak mendapatkan headrest di bagian tengah. Oke, sekarang kita lihat yuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita di bagian baris ketiga yang ternyata saya juga sendiri amazed. Ini adalah pertama kali saya mencoba mobil ini, di mana ternyata duduk di baris ketiganya ini Anda mendapatkan headroom yang masih sempurna. Untuk postur yang lebih tinggi dari saya sendiri pun, yang hanya 165 cm. Kemudian saya memajukan jok baris kedua ini, ternyata saya mendapatkan legroom yang sangat lega, di mana posisi jok baris kedua ini saya majukan setengah, dan orang yang duduk di baris kedua pun juga masih mendapatkan legroom yang sangat lega. Posisi duduk di bagian belakangnya ini pun juga ternyata full size, yang mana Anda dapat menopang joknya ini dapat menopang kaki dengan secara sempurna. Kemudian juga sudut kemiringan sandarannya ternyata juga cukup baik, tidak terlalu tegap, tidak terlalu rebah, dan ini menurut saya tetap akan memberikan kenyamanan pada saat melakukan perjalanan jauh. Apalagi kaca depan yang dengan ukuran yang sangat besar itu ternyata membuat Anda bisa melihat ke bagian depan secara sempurna dari bagian belakang, karena memang posisi duduknya lebih meninggi dibandingkan dengan baris pertama maupun baris kedua. Apalagi kaca di bagian sampingnya juga memiliki ukuran sangat besar, serta Anda juga mendapatkan pendinginan di bagian dari plafonnya ini. Jadi AC double blowernya ini sampai ke baris ketiga, di mana diatur melalui baris kedua. Dan di bagian belakang Anda juga mendapatkan tempat penyimpanan, di mana ada masing-masing cup holder di bagian sisi kanan maupun sisi kiri, dan juga tempat penyimpanan terbuka. Lengkap juga dengan sistem keselamatan, yaitu seatbelt 3 titik untuk kedua penumpang. Jadi memang di bagian belakang ini sebaiknya diisi oleh 2 penumpang dewasa ketimbang 3 orang secara sekaligus, karena tidak akan memberikan kenyamanan yang sempurna saat melakukan perjalanan jauh. Nah, sekarang berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan di bagian interiornya adalah perhatikan juga bahan-bahan pada bagian joknya, karena memang mobil ini sudah terbilang berumur, jadi banyak sekali joknya yang sudah mulai mengalami pecah-pecah, bahkan sehingga kulitnya ini sobek. Dan apabila model yang bahan fabric sudah sobek, Anda tidak mungkin untuk melakukan perbaikan, dan mungkin Anda harus melakukan penggantian menggunakan bahan kulit asli yang biayanya pun juga tidak murah. Kemudian perhatikan juga beberapa bagian seperti panel-panel di bagian tengah ini yang banyak sekali mengalami masalah, yaitu karena pada saat dilakukan pembersihan di tempat poles ataupun banyak orang yang menggunakan pewangi di bagian dashboard yang terus menetes, yang akibatnya akhirnya merusak panel-panel ini dan terlihat bernoda hitam-hitam, sehingga Anda pun juga harus melakukan perbaikan dengan melakukan pengecatan panel-panel ini, karena panel-panel ini mudah sekali rusak. Kemudian Anda juga harus mengetes pada electric seatnya, karena banyak sekali electric seatnya mulai bermasalah, dimana dia akhirnya mengeluarkan suara yang sangat keras, dan juga pada saat dioperasikan dengan beban orang yang Anda duduki ini mulai terasa berat. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan fitur ABS serta EBD. Perhatikan juga apakah fitur tersebut bekerja atau tidak, dimana apabila ada kerusakan atau error, dia pada saat mesin dinyalakan, lambang ABS-nya tetap menyala, bukannya mati mengikuti dengan panel-panel yang lainnya pada saat Anda nyalakan mesin. Hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini, yang pertama adalah dia dilengkapi dengan transmisi CVT.
Dan memang di tahun 2003 ini banyak mobil yang belum dilengkapi dengan teknologi transmisi seperti ini, sehingga banyak sekali dulunya mobil ini mengalami masalah dikarenakan salah penggunaan tipe olinya. Karena memang transmisi CVT ini memiliki tipe oli khusus untuk transmisi tersebut, berbeda dengan transmisi otomatis konvensional biasa. Dan akhirnya karena kesalahan oli tersebut, akibatnya internal di bagian CVT-nya ini mengalami kerusakan dan akhirnya Anda harus melakukan penggantian 1 unit utuh. Kemudian untuk hal lain di bagian mesin adalah mobil ini dilengkapi dengan engine mounting yang cukup beberapa titik dan memang harganya pun juga cukup mahal, sehingga pada saat Anda melakukan pengetesan, yaitu dimulai dari saat menyalakan mesin, apakah ada suara kasar seperti hentakan pada saat mesin dinyalakan. Karena apabila ada suara hentakan seperti duk, itu otomatis sebenarnya dia mengalami masalah mulai di bagian engine mountingnya yang sudah mulai lemah. Nah, jadi begitulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda Odyssey RB1 ini. Namun apabila Anda ingin lebih jelas mengetahui tentang mobil yang Anda inginkan, Anda bisa menggunakan jasa Autospektor dengan mengklik link yang sudah kami berikan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita bahas soal pajaknya, di mana unit yang di samping kami ini adalah Honda Odyssey RB1 tahun 2004 dengan beban pajak per tahunnya yaitu Rp3.500.000. Dan untuk harga pasarannya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini dengan kondisi odometer mencapai 165.000 dijual oleh Tans Auto dengan harga bukaan yaitu Rp145 juta yang bisa Anda negosiasikan. Jadi begitulah hasil review kami mengenai mobil bekas Honda Odyssey RB1 tahun 2004 ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya. Mau beli mobil impian? Buat kamu yang gak ngerti teknis kendaraan, sekarang caranya gampang. Kunjungi website layanan inspeksi mobil OLX dan isi formulirnya. Lalu call center kami akan menelpon kamu untuk mengkonfirmasi soal data dan mobil yang akan kamu beli. Tim inspeksi kami akan memeriksa kondisi mobil impian kamu secara menyeluruh, mulai dari mesin, eksterior mobil, sampai ke interior mobil. Proses inspeksi dilakukan di lebih dari 150 titik kendaraan. Kami akan memberikan laporan hasil inspeksi maksimal 1 kali 24 jam. Kamu bisa mendapatkan laporan kondisi mobil secara menyeluruh, serta garansi mesin selama 30 hari. Yuk, inspeksi mobil sebelum membeli. Beli mobil bekas tanpa was-was. Hanya di OLX, pusatnya mobil.